Chrome, Google Chrome. Kemudian pada kolom pencarian kita ketik install paket Reacher. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, kita klik yang install paket Reacher yang ini. Kemudian kita klik. Lalu kita klik download. Kemudian kita scroll ke bawah, kita klik Windows di bagian select operating system. Kemudian klik slow download. Lalu kita download di bagian download paket Reacher 64 bits. Klik download now. Nah, setelah itu kita bisa lihat proses pendownloadannya di bagian ujung kanan sini. Nah, setelah proses pendownloadan selesai, sekarang kita masuk di file explorer. Setelah masuk di file explorer, kemudian kita klik dua kali. Kita klik dua kali file yang kita download tadi. Lalu kita klik run. Kemudian tekan yes, yes lagi, kemudian oke. Kemudian kita pilih I accept the agreement. Kemudian klik next, next lagi. Terus kita pilih create a desktop shortcut. Kemudian klik next, lalu klik install. Kemudian kita klik finish. Yes. Dan ini otomatis akan masuk di aplikasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat topologi star dengan 8 PC, 1 switch dan 1 server. Oke, langsung saja di sini saya akan buat. Pertama saya kasih masuk PC-nya dulu. Sini PC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, di sini PC-nya sudah 8. Kemudian saya masuk switch-nya. Oh, saya kasih masuk servernya dulu ya. Oke, kemudian switch dipakai switch yang PT switch 0. Oke, di sini kita sambungkan kabel-kabelnya. Ini kita menggunakan satu, dua, kemudian 3, kemudian 4. Oke, di sini kita masukkan kabelnya kembali. Oke, kemudian semuanya bisa masukkan. Oke, kemudian servernya lagi. Oke, terus lagi. Oke. Kemudian di sini kita masuk di PC satunya, kemudian kita masuk di desktop, kita masukkan IP address-nya. Di sini IP address-nya 192.168.1.2. Oke, dia langsung. Kemudian kita kembali. Begitupun di PC keduanya, masuk di desktop, kemudian kita masuk di, kita masukkan lagi 68.1.3.
Oke, kemudian kita masuk lagi di PC berikutnya. Itu 92.168.1.4. Oke. Dia masuk di sini. Desktopnya. Kemudian kita masukkan lagi. Ini 5, kemudian sini kita masukkan, ini dia 6. Oke. Kemudian ini dia 7 ya, akhirannya 7. Desktop, kemudian IP configuration, paste di sini dia 8. Oke, yang terakhir di sini desktop IP configuration, di sini dia terakhirnya itu 9. Oke, baik. Setelah sudah dipasangkan semua kabel ke switch dan ke server, kemudian kita masuk di PC yang ini, kemudian kita masuk di command prompt. Di command prompt, kemudian kita klik link 192.168.1.1, kemudian enter. Oke, kita tunggu. Kemudian di PC yang keduanya kita masukkan lagi kode ping 192.168.1.2. kita memanggil PC yang keduanya, dan seterusnya sampai ke PC ke-8 ya. Kemudian di sini kita masukkan lagi ping 192.168.1.3. Oke, kemudian kita lanjut lagi ping 192.168.1.4. Lanjut lagi 192.168.1.5. 192.168.1.6. Tujuh. Oke, sudah selesai. Kita masukkan command prompt-nya. Di sini sudah jadi topologi star dengan 8 PC, 1 switch dan 1 server ya. Tinggal dijalankan aja ya. Oke, sekian video dari saya. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zaryanti dengan NIM 24650232. Saya dari kelompok 5. Jadi saya di sini akan membuat rangkaian topologi bus simulasi. Jadi saya akan menggunakan 8 PC dengan nama teman-teman saya, 1 switch dan 1 server. Jadi saya sudah, untuk menghemat waktu, saya sudah menyusun rangkaian begini kayak jalur bus, bukan kayak bus karena susah kalau kayak bus. Kalau kita bikin kayak bus kayak kotak begitu, dia kelihatan kayak star. Oke, saya langsung saja istighfar ya, sampai itu. Oke, langsung saja
Itu kita akan buat itu dari PC ke switch, PC 1 ke switch, PC 2 ke switch, pakai nama teman kita ya, ke switch. Kalau switch kita akan ke server. Oke, kita langsung saja buat. Sorry. Oke. Oke, lalu kita dari switch ke server. Ini jalur bus dia ambil begini. Sebenarnya kemarin kita sudah buat yang jalur bus yang begini, tapi itu katanya mirip Star. Ini juga sebenarnya mirip Star karena pakai switch. Tapi ini kan karena simulation. Jadi kalau kita sini mau buat kayak begitu, dia hampir mirip dengan Star teman-teman. Jadi kita akan tunggu sampai dia ini, dia hijau. Oke, bisa hijau. Oke, jadi di sini untuk kita menambahkan IP address-nya itu, nih, kita itu ke desktop ini. Untuk ubah namanya itu di global setting baru kita mau ubah. Terserah, tinggal sini kita kasih nama tadi Arthur aja, susah. Ini sudah betul. Ini udah terubah di sini. Dan kita akan begitu juga di PC-PC yang lain. Kalau saya mau ubah atau mau kasih nama yang lain lah, saya dia ubah. Oke, kita ke desktop untuk kita menambahkan IP address-nya. Ini configuration di sini. Saya sudah tambahkan untuk mempercepat waktu. Di sini kenapa 192.168 itu kita menggunakan kelas C, sekarang kita ini kelas D. Tapi nanti di pas runningannya kita akan menggunakan kelasnya kita. Kenapa 192.168.12 ini? Karena 1.1-nya itu kita sudah kasih di server. Oke, mungkin 192.168 ini dan seterusnya. Di 2 ini 192.168.1.3 sampai di berikutnya sampai di 8 ini. Kalau di 8 ini dia 192.168.1.9 melebihi 1 begitu teman-teman. Oke, mungkin begitu saja rangkaian topologi bus yang saya buat untuk cobaan pengirimannya. Itu sudah sudah aktif atau belum nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali dari kelompok 5 dengan NIM 24650049. Sini saya akan menjelaskan tentang topologi star. Topologi star adalah salah satu jenis topologi jaringan komputer di mana semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat. Seperti pada gambar di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perangkat. Dia terhubung kepada satu server. Dan cara kerja topologi star dimulai ketika satu komputer mengirimkan data ke perangkat pusat. Selanjutnya perangkat pusat tersebut akan meneruskan data ke komputer tujuan yang sesuai. Dengan cara ini pengiriman data menjadi lebih teratur dan mengurangi kemungkinan terjadinya tabrakan data.
Topologi star memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah mudah dikembangkan, mudah dalam perawatan, serta lebih stabil dibandingkan topologi bus. Jika satu kabel atau satu komputer mengalami kerusakan, perangkat lain tetap dapat berfungsi dengan normal. Contohnya, jika perangkat yang ini terputus, maka perangkat yang lain akan tetap berjalan seperti semestinya. Namun, topologi star juga memiliki kekurangan. Jika seperti pusat seperti switch atau hub mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan tidak dapat berfungsi. Selain itu, biaya instalasi topologi star relatif lebih mahal karena membutuhkan kabel lebih banyak dan perangkat tambahan. Itu dia, jadi seperti penghubung antara semua perangkat ini di switch ini ketika rusak, maka semua perangkat yang terhubung ini akan terputus koneksinya. Oke, lanjut. Kesimpulannya, topologi star sangat cocok digunakan pada jaringan menengah hingga besar karena menawarkan kinerja yang baik dan pengelolaan jaringan yang lebih mudah. Oke, mungkin sampai di situ saja penjelasan saya tentang topologi star. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Andi Arthur dengan NIM 236598. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari topologi bus. Jadi, topologi bus itu ialah salah satu jenis topologi jaringan komputer yang menggunakan satu kabel utama yang disebut backbone sebagai jalur utama untuk menghubungkan semua perangkat dalam jaringan. Setiap komputer atau perangkat terhubung langsung ke kabel utama tersebut menggunakan konektor. Jadi cara kerjanya topologi bus cukup sederhana. Ketika satu perangkat mengirimkan data tersebut akan berjalan sepanjang kabel utama dan diterima oleh semua perangkat yang terhubung. Namun hanya perangkat yang memiliki alamat tujuan yang sesuai yang akan memproses data tersebut, sementara perangkat lain akan mengabaikannya. Topologi bus biasanya digunakan pada jaringan kecil karena biaya instalasinya murah dan pengguna kabelnya sedikit. Oleh karena itu, topologi bus lebih cocok digunakan untuk jaringan sederhana dengan jumlah perangkat yang terbatas. Mungkin dari saya penjelasan dari pengertian topologi bus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uday Ilham Fajar dengan NIM 24651122. Di video kali ini saya akan menjelaskan kenapa harus menggunakan topologi star. Jadi, topologi star ini digunakan karena memiliki banyak kelebihan dibanding topologi jaringan lain. Yaitu yang pertama, mudah dikelola dan dikembangkan. Semua perangkat yang terhubung satu pusat atau hub atau switch, sehingga penambah atau pengurangan komputer bisa dilakukan tanpa mengganggu jaringan lain. Terus yang keduanya, kerusakan mudah dideteksi. Jika satu kabel atau komputer bermasalah, hanya perangkat itu saja yang terputus, bukan seluruh jaringan. Yang ketiga, kinerja jaringan lebih stabil. Setiap perangkat memiliki jalur sendiri ke pusat, sehingga tabrakan data lebih kecil dan kecepatan lebih baik. Yang keempat, keamanan akan lebih baik. Pengaturan dan pemantauan data bisa dikontrol dari perangkat pusat. Dan yang terakhir, cocok untuk jaringan skala kecil hingga besar. Banyak digunakan di sekolah, kantor, dan kampus karena efisien dan fleksibel. Jadi kesimpulan dari penjelasan ini, topologi star dipilih karena andal, mudah, perawatan aman, dan efisien untuk penggunaan jaringan modern. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kenapa harus menggunakan topologi star ini. Oke, saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengapa menggunakan teknologi bus. Teknologi bus digunakan karena seluruh perangkat jaringan terhubung melalui satu perangkat kabel utama, yaitu backbone, yang dipakai bersama teknologi dan terutama untuk jaringan kecil dan sederhana. Alasan penggunaan teknologi bus: yang pertama itu hemat kabel dan biaya.
topologi bus itu hanya menggunakan satu kabel utama, sehingga biaya pembelian kabel dan perangkat jaringan yang lebih murah itu dibandingkan dengan teknologi lain. Yang kedua itu instalin sederhana. Pemasangan jaringan relatif mudah dan cepat karena tidak memerlukan banyak perangkat tambahan seperti switch ataupun router. Yang ketiga itu cocok untuk jaringan skala kecil. Topologi bus itu sesuai digunakan pada jaringan dengan jumlah komputer yang sedikit, biasanya laboratorium kecil atau simulasi pelajaran. Yang keempat itu mudah memahami untuk pembelajaran struktur jaringan sederhana sehingga mudah dipelajari oleh pemula untuk memahami kerja pengiriman dan data dalam jaringan. Yang kelima itu dia penggunaan satu jalur komunikasi. Semua data yang dikirim melalui jalur yang sama sehingga memudahkan pengamatan proses pengiriman data. Terjadi collision, tabrakan data. Adapun kekurangan dari yang tidak diketahui itu pertama adalah kabel utama yang rusak, seluruh jaringan akan terganggu. Yang kedua itu sering terjadi collision jika banyak perangkat yang mengirim data bersamaan. Yang ketiga itu kinerja menurun saat jumlah komputer bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Karima Armi dengan NIM 24650072. Di sini saya akan menjelaskan cara memasukkan IP dan melakukan pengujian jaringan di topologi star. Nah, di sini pertama kita klik icon yang ini, yang seperti surat terbuka ini, kita bawa ke PC 0. Setelah itu kita klik. Nah, di search IP address ini kita masukkan IP-nya 255 255 255 255. Setelah itu di bagian sequence number ini kita klik 1. Di one shot time-nya kita klik 0. Next, klik create PDU. Nah, klik simulation, terus klik ini. Nah, dari PC ini dia akan mengirimkan ke switch. Switch akan mengirimkan ke seluruh PC dan juga server. Setelah itu server dan PC mengembalikan ke switch dan juga switch mengembalikan ke PC atau PT, seperti itu. Nah, klik ini untuk memberhentikan. Saat dijalankan, pesan dari PC pengirim akan menuju switch. Karena ini alamat broadcast, switch akan meneruskan ke seluruh 8 PC yang ada. Nah, teman-teman bisa lihat, semua PC menerima pesan dan memberikan centang hijau, yang berarti semua perangkat dalam jaringan ini sudah saling berhubungan dengan baik. Meskipun secara fisik terlihat seperti star karena kita menggunakan switch dan router sesuai ketentuan, namun secara sistem ini bekerja sebagai satu kesatuan jaringan yang saling menyiarkan data ke semua titik. Seperti itu.